Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat memuliakan Tuhan dengan semua aktivitas kita. Pandu firman Tuhan dari Yesaya 54 ayat 7. Saya akan bacakan ayat 7 dan ayat 8, demikian firman Tuhan. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika kita menghadapi pergumulan, penderitaan yang sangat berat, menghadapi persoalan-persoalan yang rumit, pikiran kita sering sekali menyimpulkan bahwa Tuhan tidak peduli lagi kepada kita. Bahwa Tuhan telah meninggalkan kita dalam semua persoalan dan penderitaan yang kita alami. Demikianlah pikiran yang terdapat dan perasaan bagi umat Israel yang terbuang di Babel. Mereka berpikir bahwa Tuhan telah meninggalkan mereka. Tuhan sudah tidak peduli dengan penderitaan pergumulan-pergumulan mereka. Dan Tuhan tidak mendengarkan doa-doa dan keluh kesah mereka lagi. Maka karena itu sebagian dari mereka ada yang berpaling dari Tuhan. Sebagian dari mereka ada yang berputus asa. Dan sebagian lagi ada yang apatis menjalani kehidupan begitu saja apa adanya. Tapi sebagian lagi tentu masih ada yang setia berseru-seru kepada Tuhan. Dalam konteks dan situasi yang demikianlah Allah menjawab mereka dan berfirman kepada mereka, hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau. Tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, firman Allah ini juga menjadi jawaban bagi kita ketika kita menghadapi persoalan, menghadapi pergumulan, dan di satu sisi kita menganggap bahwa Tuhan tidak peduli dan meninggalkan kita. Yang pertama yang kita renungkan dari renungan hari ini adalah mungkin ada dosa dan kesalahan yang kita lakukan sehingga kita mengalami penderitaan. Bapak Ibu, sumber penderitaan adalah dosa. Tentu dosa yang dimaksud di sini pertama sekali karena dosa Adam. Karena dosa Adam itu semua dunia dan umat manusia ikut menderita. Bisa juga penderitaan karena dosa orang lain. Karena dosa daripada Nebukadnezar yang menindas umat Israel, maka umat Israel menderita. Demikian juga kita. Mungkin karena ada orang jahat menyenggol kita di jalan, kita jadi menderita. Tetapi ada juga dosa karena diri sendiri, karena pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan. Dan itu juga yang lakukan umat Israel ketika mereka berpaling dari Tuhan, menyembah dewa-dewa Baal, dan juga tidak percaya kepadanya, maka mereka dihukum. Bisa saja dalam kehidupan kita melakukan dosa yang demikian. Bila penderitaan kita karena dosa yang kita lakukan, maka kita harus berpaling dan kemudian bertobat dan kemudian berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak menginginkan kematian orang fasik, tapi Dia menantikan orang fasik itu bertobat dan kembali supaya hidup. Maka demikianlah, bila ada penderitaan-penderitaan karena dosa-dosa kita, bertobatlah, berseru kepada Tuhan, dan percaya hanya sesaat Dia bersembunyi dari kita. Karena kasih sayang abadi, Dia akan mengasihani dan mengambil kita kembali. Yang kemudian yang kedua, bisa saja penderitaan kita alami karena dosa yang kita lakukan itu Allah menegur kita. Sama seperti umat Israel dibuang ke Babel. Demikian juga penderitaan yang kita alami boleh kita lihat sebagai teguran daripada Tuhan. Maka ketika ada penderitaan, mari kita diingatkan akan dosa kita, dan kalau sudah ditegur sekali lagi, bertobat dan kembali kepadanya. Bisa juga penderitaan itu dipakai Allah untuk membentuk kita. Penderitaan dapat membentuk kita lebih tangguh dan tahan uji, sehingga kita semakin dewasa di dalam iman. Ada cerita di masyarakat, yaitu orang Indian. Kalau seorang remaja ditahbiskan untuk menjadi dewasa, dia harus dibuang dulu ke hutan atau diasingkan di sana selama 2 minggu. Dan dia dibiarkan di sana sendiri
menghadapi ancaman binatang-binatang buas, menghadapi ganasnya hutan liar yang tentunya mengancam nyawanya setiap saat. Tetapi yang luar biasa adalah selama masa pembentukan dan ujian itu, orang tuanya dan orang-orang yang mengasihinya selalu mengawasinya dari jauh. Demikianlah kita dalam menghadapi penderitaan pergumulan dalam kehidupan ini. Allah selalu mengawasi kita. Dia tidak pernah membiarkan kita sendiri dalam penderitaan itu. Maka kalau ada penderitaan, percayalah itu dipakai Tuhan juga untuk membentuk kita. Karena itu saudaraku, apapun pergumulan, apapun penderitaan, dan apapun kesulitan yang kita hadapi, jangan pernah putus asa dan berpikir bahwa Allah meninggalkan kita. Ingatlah firman-Nya hari ini yang berkata, hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Selamat dikasihi Tuhan, dan selamat berbalik bertobat kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik atas kasih setia-Mu. Kalau dalam penderitaan pergumulan kami masing-masing, kami boleh tetap setia datang ke hadapan Tuhan, karena kami tahu Allah adalah Allah yang setia, Allah yang maha mengasihi, dan Allah yang maha mengampuni. Terima kasih Bapa. Biarlah kami hidup tenteram di dalam cinta kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat bertobat dan selamat diselamatkan oleh kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Horas.